Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap. Seperti biasa, hari ini udah balik lagi ke harapan kalian semua. Dan hari ini kita akan ngebahas lagi-lagi trik klasik di dalam dunia sulap. Dan ini masih berhubungan dengan video terakhir gua. Kalau kalian ingat atau kalian udah nonton video terakhir gua, kita ada ngebahas salah satu trik klasik di dalam dunia sulap yang namanya adalah The Thirsty Newspaper. Artinya apa? Artinya koran yang haus. Dan ketika gua upload video itu, ada beberapa dari kalian yang ngomong kayak gini, "Bang, thank you nih bang, udah ingetin trik klasik lagi nih ya kan." Ada juga yang bilang kayak gini, "Bang, ada nggak versi dari trik ini di mana korannya itu bisa kita kasih ke penonton kita untuk diperiksa?" Dan tentu saja ada, dan nggak cuma satu, gue punya beberapa variasi yang bakal gue share ke kalian semua. Kita mulai dengan yang satu ini. Perhatikan baik-baik, di sini gue punya sebuah koran yang tidak dipersiapkan sama sekali. Ini adalah koran biasa ya kan. Dan gue bakal lipat korannya jadi 4 dan gue akan buat kerucut dari korannya. Perhatikan baik-baik, kerucut yang gue buat adalah kerucut biasa, tidak ada yang aneh-aneh, dan bahkan lu bisa ngelihat isi dalam korannya ya. Jadi benar-benar tidak ada rekayasa yang aneh-aneh. Dan di sini nih kita akan menggunakan satu buah pitcher susu. Perhatikan baik-baik. Susu masuk perlahan-lahan ke dalam koran. Just like that. Right? Ya kira-kira segini cukup deh ya. And then susunya hilang total. Just like that. Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin ini semua sesaat lagi. Di sini aja. Nah, sebelum kita masuk ke metodenya, gue perlu ingetin ke kalian semua kalau kalian butuh gimmick air jadi susu untuk trik yang satu ini. Dan kalau kalian udah pernah ngeliat video-video lama gue, kalian pasti tahu kalau gimmick air jadi susu ini punya banyak variasi. Nih, sekarang pertanyaan kalian pasti, "Bang, kenapa harus pakai gimmick air jadi susu? Kenapa nggak pakai susu kental manisnya dicampur dengan air? Kan sama aja toh jadinya susu juga." Pertanyaan bagus, dan dulu gue juga punya pikiran yang sama. Nah, jadi biar gue tunjukin aja ke kalian semua perbedaannya kalau kalian pakai gimmick seperti ini dan susu kental manis. Perhatikan baik-baik, di meja gue punya 2 buah gelas. Gelas pertama isinya adalah susu kental manis, dan kalau kalian bisa ngeliat nih, ini salah satu hal yang harus gue mention juga. Susu kental manis itu punya kecenderungan dia itu gampang menggumpal. Nah, yang gue bakal ngomongin di sini adalah daya larutnya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, satu buah air, satu buah botol air, gue bakal tuang yang pertama itu ke susu kental manis dulu. Ini yang terjadi ketika kalian tuang air ke dalam susu kental manis ya. Kalian bisa ngelihat warnanya itu beda banget gitu loh ya kan. Dan ini mungkin harus diaduk berkali-kali sampai dia jadi susu. Di dalam sini udah ada gimmick air jadi susu ya. Ini adalah sesuatu yang biasanya gue lakuin. Gue biasanya bakal coating pinggiran gelasnya dengan gimmick air jadi susu ini ya. Jadi kalau kalian bisa ngeliat cairan gimmicknya nih, ini ada di sekitaran pinggir gelas. Kalau dari jauh ini nggak begitu kelihatan. Lihat daya larutnya. Air gua tuang, lihat ya kan? Meskipun kalian udah tahu caranya nih, efeknya itu tetap mengagumkan, visual banget ya kan? Dan yang kalian ketahui ada banyak sekali metode untuk ngelakuin sebuah efek di dalam dunia sulap, dan ini adalah salah satunya. Di sini gue punya satu buah gelas yang sudah dirancang dengan khusus. Gelas ini punya 2 buah dinding yang bisa membantu kita dalam permainan sulap. Dinding pertama itu adalah dinding yang sekarang lagi gue pegang, dinding pada permukaan luar dari gelasnya. Dinding kedua adalah dinding yang ada di dalam permukaan gelasnya. Di antara 2 dinding ini tuh, itu ada space kecil, ada ruang kecil yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan cairan. Di dasar gelasnya, kalau kalian bisa lihat tuh, di dasar gelasnya itu ada lubang kecil, dan di pinggir atas gelasnya tuh, itu juga ada satu buah lubang kecil. Lubang ini berfungsi sebagai pengatur tekanan udara. Biar gue kasih lihat ke kalian semua gimana cara settingnya. Gue udah punya satu gelas air di sini, gue bakal tuang airnya dari gelas ke gelas, dan yang kalian bisa lihat di sini adalah air yang ada di pinggir gelas itu bakal seimbang dengan air yang ada di dalam gelas ya kan. Dan di sini tugas kita adalah kita tinggal pakai jempol kita untuk tutupin lubangnya, and then lu tuang isi dalamnya ke dalam gelas. Yang akan terjadi adalah air di dalam gelas bakal keluar semua, tapi air yang ada di pinggir gelas itu sama sekali nggak bisa keluar ya kan. Dan biar gue tunjukin ke kalian semua lubang yang ada di dasar gelas sekarang bakal jauh lebih gampang untuk dilihat. Gue bakal lepasin jempol gue. Begitu gue lepasin jempol gue nih, lu bakal ngeliat airnya itu ngocor dari bawah. Lihat lubangnya. Perhatikan lubangnya. Lihat ya tuh. Di situ posisi lubangnya, ya kan? Dan cepat atau lambatnya si air itu turun bergantung dari seberapa besar dan seberapa cepat gue ngebuka si lubang dengan jempol gue, ya kan? Jadi kalau gue mau bikin dia lebih cepat lagi, gue tinggal buka sebesar mungkin. Nah, sekarang karena kalian udah mengerti visualnya,
kita belajar dengan menggunakan susu. Variasi pertama yang kalian bisa lakukan, dan ini yang paling obvious, adalah kalian bisa membuat efek minum dari jarak jauh. Ambil sedotan, taruh di mulut. Ya kan, kalian menghasilkan efek minum dari jarak jauh. Sekarang kita masuk ke variasi kedua. Kalian bisa membuat sebuah boneka meminum susu. Lu tinggal tempelin ujung sedotannya di bibir atau hidung, ya pokoknya lu karang sendiri deh ya, pakai imajinasi lu taruh aja di sini, and then lu tinggal lepasin jempol lu, dan efeknya adalah si boneka itu meminum susu. Variasi terakhir yang kalian bisa lakukan dengan gelas ini adalah kalian bisa membuat efek susu hilang di dalam koran, dan mungkin ini akan jauh lebih nyaman untuk kalian gunakan. Kenapa? Karena kalian nggak perlu takut susunya tumpah dari gelas, and then kalian bisa kasih lihat kalau korannya itu benar-benar kering, kerontang, just like that. Selamat mencoba. Oke, gue sharing satu variasi lagi buat kalian semua yang pengen cobain trik ini buat pesta ulang tahun anak-anak. Kalian bisa pakai gimmick air jadi es. Kalau kalian belum pernah tahu tentang gimmick ini adalah bubuk yang bisa mengubah cairan apa aja menjadi salju atau menjadi es, ya kan? Nah, yang kalian perlu lakukan adalah kalian perlu siapin sebuah paper cup, ya kan? Dan kalian tinggal taburin bubuknya ke dalam paper cupnya. Ini gue taruh agak banyak sedikit. Dan kalian butuh satu buah teko air, dan kalian butuh satu buah koran. Korannya lu gulung dulu, and then lu minta anak kecil untuk pegangin korannya seperti ini. Ini anak kecil pertama nih. Anak kecil kedua, lu minta untuk pegang gelasnya di atas kepala, and then dari ketinggian lu bakal tuang airnya di atas paper cupnya, ya kan? Lu masukin airnya ke dalam paper cupnya. Penonton dengan jelas bisa ngelihat airnya masuk ke dalam paper cupnya, tidak diragukan lagi. And then lu ulur waktu sebentar, ya kan? Angkat gelasnya tinggian, ya kan? Korannya angkat tinggian, ya kan? Gelasnya harus lebih tinggi dari korannya harus lebih rendah sedikit dari, pokoknya lu karang sendiri presentasi lu sambil lu nunggu airnya itu kesini, lihat airnya itu berubah jadi gel, ya kan? Dan yang lu akan lakukan adalah lu tinggal ambil korannya, lu pura-pura tuang airnya ke dalam koran, and then lu keluarin gelasnya terbalik, lu taruh di meja seperti itu, and then lu snap jari lu, and then lu tunjukin kalau korannya itu kering. There we go. Yang gue gunakan adalah pitcher khusus, bahannya dari plastik, dan in fact ini adalah pitcher yang sama dengan yang digunakan oleh Lance Burton, pesulap kelas dunia juga. Nah, jadi gini, kalau kalian lihat sini kamera, pitcher ini punya dua dinding, ya. Jadi dinding pertama, dinding kedua, ya. Jadi kalau gue masukin tangan gue ke dalam, ini tangan gue benar kering, airnya hanya ada di sekitaran dinding pitchernya, ya. Kamera mundur lagi, ya kan? Dan sekarang saatnya kita gunakan gimmick air jadi susu. Yang gue gunakan itu cuma sedikit aja, ya kan, dan gue tinggal tuangin ke dalam sini itu, ya. And then gue bakal pakai tusuk sate buat ngaduk-ngaduk gimmicknya di dalam. Nah, ini mungkin banyak yang nanya nih, Bang, kenapa lu nggak bikin dulu susunya nih, baru lu tuang ke dalam, ya kan? Nah, permasalahannya kalau kita bikin susunya dulu adalah nanti susunya itu bisa jadi terlalu pekat. Nah, kalau susunya terlalu pekat, begitu dituang, nanti takutnya itu nggak begitu kelihatan berkurang susunya. Nah, jadi gue lebih baik gue ngeliat, and then gue tambah-tambahin manual dengan tangan. Nah, jadi gue ulang lagi ya, sekali lagi, ini kayaknya kelihatan masih terlalu tipis nih. Gue tinggal tambahinnya ini, bam, dikit lagi, and then gue aduk-aduk. There we go, ya kan? Pokoknya kalian tambah-tambahin sampai susunya itu benar-benar warnanya mirip susu, ya, dan susunya itu merata di pinggiran gelas. Kita bakal belajar bagaimana caranya menghandle koran untuk trik kedua. Perhatikan baik-baik, koran ada di tangan, ya, pitcher ada di sebelah kanan gua, ya. Kalian bakal pegang korannya dengan cara yang sangat spesifik. Perhatikan baik-baik, tengah koran itu ada di sebelah sini, ya. Jadi kalau kalian bingung patokannya, tengah koran ada di sebelah sini. Pegang bagian atas koran, ya, tengah-tengahnya. Abis itu tangan sebelah sini nih, ambil bagian tengah korannya, jempol nunjuk ke bawah, ya. Bagian sini nih, senderinnya di lengan lo, ya. Kalau udah, tangan sebelah sini bakal ngambil pojokan yang ada di arah sebaliknya, and then kalian bakal mulai gulung korannya just like that. Lihat ya, bagaimana terakhirnya lo langsung bisa pose seperti ini, ya kan? Nah, dari sini nih, ada beberapa magician zaman dulu yang suka nguntel-nguntel bagian bawahnya. Menurut gue itu penting gak penting. Kalau kalian mau lakuin, silahkan, ya kan? Pegang korannya, ambil pitchernya, ya kan? Dan perhatikan baik-baik, lihat bagian spoutnya, ya kan? Pastikan bagian spoutnya ini nih, bagian penuangnya ini nih ketutupan dengan koran. Nah, jadi bayangin korannya gue pegang kayak gini, bagian yang tinggi menghadap ke penonton, ya. Ini kan bagian yang rendah nih, ya. Bagian tinggi menghadap ke penonton. Abis itu gue bakal manfaatin bagian yang tinggi itu untuk menghalangi pandangan penonton. Nah, jadi begitu gue tuang nih, ini akan penonton lihat. Yang penonton gak lihat adalah
sebenarnya ketika gua tuang nih, susunya itu akan masuk ke dalam chamber yang satu lagi. Ya, dia akan masuk ke dalam ruang satu lagi. And then semakin miring gua tuang, semakin banyak susu yang masuk ke dalam chamber. Awasin, ya, perhatikan baik-baik, jangan sampai susunya benar-benar masuk ke dalam koran. Nah, begitu kalian udah selesai nih, lihat baik-baik nih. Yang akan terjadi adalah penonton ngelihat 3/4 susunya udah masuk ke dalam koran. Nyantai, taruh pitchernya di meja lagi, bangun suspense-nya, and then pegang pojokannya, lepas semuanya, and then kasih lihat kalau korannya itu bener-bener kering, just like that, ya kan? Nah, untuk versi yang ini, obviously korannya bisa kasih penonton buat diperiksa. Dari gue, selamat mencoba.